A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Yusuf masih menceritakan tentang hikayat baginda Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, yang luar biasa ujian beliau, tapi beliau tetap hadapi itu ujian dengan segala perintah Allah, dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan segala yang diperintahkan oleh Allah. Ayat yang dijelaskan, ayat 42 masih berhubungan dengan ayat 41, yaitu ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam di penjara. Di mana? Di penjara. Nabi di penjara, Rasul di penjara. Ayo orang, kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Oh, senang hidup kita, ya, nikmat hidup kita. Ini Nabi, Rasul hidup di penjara. Nggak ketemu orang tua, nggak ketemu saudara, jauh dari sanak famili. Ujian dari Allah, ya. Tapi beliau karena beliau Rasul, Nabi, lulus di dalam uji. Kalau lulus ujiannya dapat hadiah, ya. Dapat pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam penjara tersebut ada dua pemuda. Yang ini pemuda bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang impiannya. Yaitu dua pemuda ini, yang satu tukang memberi air minum kepada raja. Yang satunya lagi tukang memberi makanan untuk raja. Kedua-duanya bermimpi. Yang satunya bermimpi, yaitu tukang memberi air kepada raja, bermimpi memeras anggur. Yang tukang memberi makan bermimpi memikul di atas kepalanya roti yang dimakan oleh burung. Lalu dua pemuda ini bertanya kepada Nabi Yusuf alaihis salam tentang tafsirannya apa ini, takbirnya apa, maksudnya apa, penjelasannya apa dari mimpi ini. Lalu dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihis salam. Sebelum Nabi Allah Yusuf menjelaskan, Nabi Allah Yusuf berdakwah. Karena dua pemuda ini orang yang tidak menyembah kepada Allah, bukan orang muslim, maka dakwah dulu karena sayang, ya. Mengajak urang teh lamun nyaah ka batur sing daek ujak ajak dina kasayan. Eta teh nyaah ajak. Ya, ajak kepada kebaikan. Contohnya tolabul majlis ilmu ini baik, sangat baik, sangat baik. Tinggal niatnya saja yang baik. Ajak, ya, jangan yang jauh dulu, yang dekat saja. Istri kita, anak kita, keluarga kita ajak. Ajak tong urang wungkul. Ya, contohnya seperti Nabi Allah Yusuf. Ini akhlak para nabi, akhlak para rasul. Beliau itu mengajak kepada kebaikan. Juga kita ikuti akhlaknya orang-orang yang baik. Ikuti akhlak orang baik, mengajak kebaikan. Salah satu amalan yang baik talabul ilmi, aja. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita masih banyak kok. Yang belum datang ke majelis ilmu itu masih banyak. Terus Pak Yahya isuk-isuk nu ka majelis ilmu jeung nu teu ka majelis ilmu loba mana? Banyak mana? Yang pergi ke majelis ilmu, yang tidak ke majelis ilmu banyak mana? Yang tidak. Terus ajak tong bosan. Eta tanda kanyaah urang, terutama ka anak, ka incu, ka minantu, ya, ka pamajikan, gitu. Sok ujak aja. Itu tanda berarti ada rasa kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang sayang kepada orang lain, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau kita mengajaknya karena sayang,
agar mereka mendapatkan pahala, agar mereka mengerti agama, ya, agar mereka benar di dalam ibadah, benar di dalam akidah, benar dalam akhlak, insya Allah kita akan meraih kasih sayang dari Allah. Masya Allah ya, apalagi zaman sekarang ya. Terus ajak, jangan bosan mengajak, jangan bosan mengajak kepada kebaikan, ajak ke masjid, ajak berjamaah, ajak taklim, belajar, ajak ya kepada tempat-tempat yang baik, acara-acara yang baik. Sok arajak kusararea nya masing-masing pan gaduh kulawargi, gaduh teu kulawargi, gaduh putra, gaduh bojo, gaduh dulur, gaduh tetangga, gaduh sesobat, ajak semua, ajak ya, daripada mereka tidak melaksanakan kewajiban, ajak supaya mereka menghadiri majlis-majlis ilmu. Kemudian Nabiullah Yusuf menjelaskan, sudah mengajak-ngajak kepada keimanan, sudah itu baru beliau menjelaskan tentang takbir itu impian. Yang pertama, yang memeras anggur, dia takbirannya dia akan dikeluarkan setelah 3 hari, lalu dia akan memberi homer kepada rajanya sebagaimana biasa. Adapun yang seorang lagi yang tukang memberi makanan kepada raja, dia akan dikeluarkan dari penjara setelah 3 hari dan dia akan dihukum salib, disalib oleh raja, dan dia ya akan dipatuk oleh burung kepalanya. Itu takbir dari impian. Nabi Rasul cerdas. Ya, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bodoh, tidak ada. Nu belet model urang teu aya. Nabi Rasul mah semua cerdas gitu. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam berwasiat ya kepada orang yang selamat, yang dia tidak mendapatkan hukuman. Apa wasiatnya? Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik. Kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang yang diyakini bahwa dia selamat dari 2 pemuda tersebut, yaitu yang memberi air kepada raja. Kata Nabi Yusuf, nanti kalau kamu ketemu raja, ya, ceritakan kepada dia tentang diriku, gitu. Ceritakan aku kepada itu raja bahwa di penjara ada seorang anak laki-laki ya yang dipenjara secara zalim. Bejakeun gitu. Berita ini sampaikan kepada siapa? Raja. Fa kharaja fansahu syaitan dzikra rabbih. Ya, akhirnya menyetujui, menyanggupi ini orang, ini pemuda keluar. Begitu keluar dia lupa. Tidak memberitahu kepada raja bahwa di penjara ada seorang pemuda yang namanya Yusuf. Dia itu didolimi di penjaranya itu karena didolimi, bukan karena berbuat dolim. Dia lupa. Penyebab lupanya adalah setan. Jadi setan itu suka melupakan kita kepada kebaikan. Dilupakan pahalanya, pergi ke masjid dilupakan oleh setan sehingga tidak tertarik hati untuk pergi ke masjid. Dilupakan oleh setan. Pahalanya hadir ke majelis ilmu dilupakan sehingga tidak tertarik ingin pergi ke majelis ta'lim. Itu setan, kerjaan setan memang. Kerjaan setan itu melupakan kita kepada kebaikan. Dilupakan untuk berbakti kepada orang tua, pahalanya luar biasa, dilupakan. Semua itu kerjaan setan. Kartos. Akhirnya karena dia lupa, penyebab lupanya ya setan kerjaannya. Karena setan nggak senang sama Nabi Yusuf. Ya, nggak senang sama kekasih Allah itu, karena setan menggoda nggak tergoda Nabi Yusuf. Amek ya setan, ya cina pohon ya jelema anu diamanatan ku Nabi Yusuf. Akhirnya fala bisa fis sijni bid'a sinin. Nabi Allah Yusuf berada di penjara selama 7 tahun. 7 tahun di penjara. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kaul yang lain 12 tahun di penjara. Dia mah di pesantren guna, di penjara atau apa? Ya, di pesantren mah nikmat, tuang kariam. Marasak teu? Ente
maralak teu henteu harus kari am nikmat beda teu meunang keluar hungkul kenal keluar ayeuna ge ya. Jadi santri itu nikmat, tinggal makan, air tinggal ngocorkeun, lampu tinggal ngahurungkeun. Naon deui alasan make mau ngaji, make betah di pesantren. Karas tidur enak, sembahyang enak, dekat ya. Itu. Tinggal kita maunya, semangatnya ya, syukuri oleh kita nikmat dari Allah. Kemudian berkata raja Mesir namanya Rayyan bin Walid. Siapa? Rayyan bin Walid. Jadi ketika Allah berkeinginan untuk mengeluarkan dari kesulitan Nabi Allah Yusuf dan mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, maka raja Mesir ini bermimpi. Nah, itu wasilahnya Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara karena raja ini bermimpi. Ini kasih sayang Allah sengaja oleh Allah. Artinya orang kalau betul kepada Allah, dia akan diangkat dari segala kesulitan. Diangkat oleh Allah. Asal betul-betul hubungannya kepada Allah. Betul-betul mengutamakan perintah Allah. Ya, betul-betul mengutamakan perintah Allah itu betul-betul diutamakan. Apa tugas dari Allah dia laksanakan betul-betul. Zahiran wa batinan, pasti Allah akan angkat segala kesulitannya. Contohnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Allah Yusuf diangkat kesulitannya dengan wasilah Allah memberi mimpi kepada raja. Raja bermimpi. Ya. Mimpinya ini tidak bisa ditakbir oleh para ya takbir. Saat itu banyak tukang sihir, banyak tukang takbir, tapi mereka tidak mampu untuk mentakbir ini impian. Kecuali Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kata sadayana harayang lalengit kasusah kabingung sing nyaan ka Gusti Allah na itu sing bener hubungan urang jeung Allah na sing bener ibadahna sing bener kumaulana ka Allah diangkat ke ku Allah ya. Contoh siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau kan di penjara dalam keadaan kesulitan, tapi oleh Allah diberi pertolongan. Kenapa? Karena beliau betul-betul melaksanakan tugas-tugas dari Allah yang sebenarnya. Wasilahnya yaitu raja bermimpi, yang mimpi ini tidak ada yang bisa mentakbir dari seluruh penduduk kota Mesir ya, para pakar-pakar pentakbir. Wah, gak bisa, ini mah impian bohong kata pakar-pakar pentakbir. Tapi ada satu yang bisa mentakbir yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena beliau bisa mentakbir, akhirnya beliau keluar dari penjara. Apa mimpinya? Inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf. Raja ini bermimpi, aku melihat ada 7 ekor sapi yang montok, non montok deh, yang gemuk-gemuk, ya, nu lintuh, ya, ini lintuh-lintuh, ya, nu montok yang besar-besar kalau ini. Tapi aneh, yakuluhunna sab'un ijab. Ini 7 sapi yang ya, yang keker-keker, yang besar-besar dimakan oleh 7 sapi yang begeng-begeng, yang kurus-kurus. Ada apa ini impian? 7 sapi yang besar-besar dileg-leg, ditelan oleh apa? 7 sapi yang ini apa ini takwilannya, ini apa? Dikumpulkan tukang sihirnya, kan ini masih kafir sajanya. Dikumpulkan tukang takbirnya. Coba aftuni, beritahu aku apa ini takbirannya. Kemudian apalagi wasab asumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Aku melihat 7 naon ranggeui teh? Ranggeui Sundana naon? Indonesia na? Pokoknya apa 7 ranggeui we nya. Rangkai 7 tangkai yang hijau dililit dengan 7 tangkai yang kering. Ini ada apa lagi? Ada 7 tangkai ya yang hijau tapi dililit oleh 7 tangkai yang kering. Akhirnya dikumpulkan tukang sihir dan tukang takbir. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Hai golongan-golongan tukang sihir, wahai golongan-golongan tukang takbir, coba beritahu aku, jelaskan kepadaku takbiran ini. Apa ini maksudnya?
Aku ingin tahu jika kalian betul-betul tukang takbir. Gitu. Baru sampai situ. Masih bersam. Ngerti anak-anak? Masih bersam? Nah, itu impiannya itu raja. Nanti besok penjelasan tentang jawaban dari mereka tukang-tukang sihir dan tukang-tukang takbir. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membahagiakan kita dunia dan akhirat, ilmu yang menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal